Wulandari, nomor absen 33, saya sebagai guru. Perkenalkan, saya Putri Aksmaningrum, absen 26, saya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Saknima Sukmayani, absen 16, saya sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Tina Niswandi, nomor absen 21, di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Dewi Asri, absen 35, di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Liwayantani Arisanti, nomor 14, sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Budha Kamadika, absen 46, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Rika Febriana, absen 5, di sini berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Agus Andrea Karina Putra, nomor absen 49, di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Kemang Pandey Ispana Putra, absen 38, berperan sebagai murid. Dan satu teman saya tidak hadir, yaitu Lilo Tulistiawati, absen 37, karena ada upacara adat. Dan juga Intan Leoni tidak hadir, absen 31. Pada asana panganjali berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Baik. Udah makan? Belum. Belum ya? Oke, nanti pada saat jam istirahat kalian boleh makan siapin. Nah, sebelum itu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Baik, semoga hari ini kalian semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari ibu. Nah, sebelum itu kalian ada yang tahu hari ini kita bakalan belajar tentang apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan 4 macam alat ukur. Yang pertama ada alat ukur panjang, yang kedua ada alat ukur berat, yang ketiga ada alat ukur suhu, dan yang keempat yang terakhir ada alat ukur waktu. Jadi 4 macam alat ukur itu akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai alat ukur panjang. Ada yang tahu apa itu alat ukur panjang? Pengertian dari alat ukur panjang? Tidak ada yang tahu? Jadi alat ukur panjang itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui panjang suatu benda. Nah, untuk contohnya alat untuk mengukur panjang, ada yang tahu nggak? Ya, Mardika? Penggaris. Oke, contoh lainnya? Oke, dia? Meteran. Baik anak-anak, jadi itulah contoh alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, untuk satuan untuk mengukur panjang, satuannya apa? Ada yang tahu? Ya? Sentimeter. Ada yang lain? Ya? Meter. Oke, bagus. Jadi satuan untuk mengukur panjang itu adalah sentimeter dan juga meter. Contoh untuk mengukur panjang. Nah, di sini Ibu sudah bawa contohnya untuk mengukur panjang, ada penggaris dan juga ada meteran. Coba Mardika, silakan kamu maju ke depan. Nah, sekarang Mardika Ibu suruh untuk mengukur berapa sih panjang penghapus ini menggunakan penggaris.
160. Nah, Manik sudah mengukur tinggi badan Srini yaitu 160. Jadi satuannya apa? Sentimeter. Jadi tinggi Rini adalah 160 cm. Oke. Silakan Manik dan Rini bisa kembali ke tempat duduk. Nah, baik teman-teman, itulah contoh-contoh untuk mengukur panjang. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi alat mengukur panjang? Sudah paham? Sudah. Baik. Karena sudah paham, Ibu lanjutkan materinya. Jadi selanjutnya Ibu akan membahas mengenai alat ukur berat. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak pengertian dari alat ukur berat? Fungsinya untuk apa sih alat ukur berat itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Dika. Menghitung suatu berat benda. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dika. Ya, benar banget yang dikatakan sama Mbak Dika. Jadi alat berat, alat untuk mengukur berat ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa sih berat suatu benda. Nah, contoh untuk mengukur berat apa? Contohnya, contoh alatnya apa? Nah, ya Pandai. Timbangan, Bu. Timbangan, oke, benar banget. Ada lain? Ada yang lain? Nggak ada ya. Jadi timbangan. Nah, di sini sudah ada timbangan. Di sini adanya timbangan berat badan. Kalian bisa lihat ini. Nih, timbangan berat badan. Nah, satuan untuk mengukur berat, ada yang tahu satuannya apa? Ya, Desa. Kilogram, Bu. Kilogram. Ada yang lain? Ya? Gram. Jadi satuan berat untuk mengukur berat itu ada kilogram dan ada juga gram. Contoh Febri, silakan maju ke depan. Nah Febri, silakan kamu naik ke timbangan ini. Berapa berat badanmu? 74,20. Satuannya apa Febri? Kilogram. Oke, silakan Febri kembali ke tabel. Baik anak-anak, itulah contoh untuk mengukur suatu berat. Contohnya tadi Febri sudah mengukur berat badannya di atas timbangan yaitu beratnya 74,20 kg. Contoh lain deh, apa lagi ya? Desa kalau
Jadi satuan untuk mengukur suhu itu adalah derajat Celcius. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Pandai, silakan maju ke depan Pandai. Oke Pandai, silakan ukur suhu badanmu menggunakan termometernya. Ya. Di sini juga sih. Ingat diklik dulu tombolnya Pandai. Oke, teman-teman. Jadi sambil menunggu Pandai cek suhu badannya, apakah di antara kalian ada yang tahu lagi contoh-contoh alat untuk mengukur suhu selain termometer? Tidak ya. Ada yang tahu nggak suhu normalnya itu berapa sih suhu badan? Khususnya suhu badan, suhu normalnya berapa? 36. Kalau suhu demam 37 ke atas. Oke, bagus. Jadi itulah kalau suhu normal itu 36, kalau suhu dikatakan demam itu 37 ke atas. Oke, sambil menunggu suhu badannya Pandai. Kenapa nih? Oke. Nanti kalau termometernya udah bunyi, baru kita bisa tahu berapa sih suhu badan si Pandai. Baik, sambil menunggu suhu badan Pandai, apakah ada yang hadir hari ini ya? Ada. Berapa orang? 2 orang. Atas nama siapa? Intan Leoni sama Luciawati. Yang nggak hadir ini Intan Leoni sama Luciawati. Alasannya? Intan Leoni sakit. Luciawati izin ada upacara. Oke, baik. Sudah Pandai? 36,7 derajat Celcius. 36,7 derajat Celcius. Oke, kapan Pandai kembali ke tempat tidurnya? Baik anak-anak, jadi Pandai sudah mengukur suhu badannya menggunakan termometer. Jadi suhunya itu 36,7 satuannya Derajat Celcius. Baiklah, contoh untuk mengukur suhu. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk materi alat ukur suhu? Tidak. Apakah sudah mengerti kalian? Sudah. Oke. Baik, ibu lanjut ke materi yang terakhir, yaitu alat ukur waktu. Ada yang tahu nggak dari segi pengertiannya atau fungsinya? Kenapa sih kita membutuhkan alat untuk mengukur waktu? Ada yang tahu? Silakan apa namanya? Selain Mardika? Silakan. Ya, dia. Untuk mengetahui berapa jauh jarak yang kita tempuh. Tentang Untuk mengetahui waktu. Misalnya kita kan berangkat dari sekolah. Ya. Terus itu sampai di sekolah, berangkat dari jam 6 sampai sekolah jam berapa? Oke, jadi maksudnya dia itu contohnya seperti kita berangkat dari rumah menuju ke kampus atau ke sekolah itu berapa sih butuh waktu gitu ya maksudnya. Ada contoh lain nggak? Contohnya apa? Ada contoh lain? Ya? Contohnya waktu kita tidur, misalnya jam 10 kita tidur, bangunnya jam 7. Bangunnya jam 7. Oke. Kalau tadi apa? Tidurnya jam berapa? Jam 10. Bangunnya? Jam 7. Nah, jadi berapa waktu yang ditempuh dari tidur sampai bangun? 1 jam. Ya. 9 jam. Baik, benar banget ya itu contoh-contohnya. Baik, penjelasan sedikit. Jadi alat ukur waktu itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berapa lama sih suatu kegiatan itu berlangsung atau berjalan. Contohnya seperti yang dikatakan teman-teman kalian, yaitu tidurnya jam 9, bangunnya jam 7. Jadi waktu yang ditempuh dari tidur ke bangun itu 9 jam. Terus ada juga contoh lain, dia tadi menyebutkan berangkat
1, 2, 3. Ya, silakan boleh next kali. Oke. Silakan Nata, dibacakan berapa waktu yang kamu tempuh berjalan dari arah barat ke timur sebanyak 2 kali itu. Silakan. 16 detik Bu. 16,39 detik. Detik. Oke. Kita baik anak-anak, jadi teman kita tadi udah mempraktekkan contoh mengukur waktu ya. Jadi Nanta itu berjalan dari arah barat ke timur sebanyak 2 kali, dia menempuh waktu 16,39 detik. Oke, jadi itu contoh mengukur waktu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai materi alat ukur waktu. Tidak perlu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Apakah kalian paham dari materi 1 sampai materi 4? Paham. Benar paham? Benar. Benar? Benar. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita sedang mempelajari 4 macam alat ukur. 4 macam alat ukur. Ya? Oke, silakan ini. Nah, coba sekarang karena kalian nggak ada pertanyaan, boleh nggak ibu yang nanya ke kalian? Boleh. Oke. Siapa di antara kalian bisa menyebutkan alat-alat macam-macam alat ukur yang telah ibu sampaikan dan juga fungsinya? Nanti ibu kasih nilai 90 kalau kalian berani memberikan itu. Saya Bu. Siapa ya? Oke, Pade, silakan Pade. Baik, Ibu. Ya. Teman-teman, saya akan memperkenalkan alat ukur yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Guru. Yang pertama ada meteran yang berfungsi untuk mengukur panjang. Ya. Yang kedua ada pengalaman base, juga sama untuk alat untuk mengukur panjang. Yang kedua ada termometer yang dimana ini juga untuk mengukur suhu badan. Ya. Yang terakhir ada untuk selanjutnya ada timbangan yaitu untuk mengukur berat badan yang dimana satuannya yaitu kilogram. Dan yang terakhir ada stopwatch yang dimana ini alat untuk mengukur waktu yang satuannya ada detik, menit, jam. Dan Terima kasih Pak Anies. Jadi benar ya anak-anak yang telah disampaikan oleh Pak Anies. Jadi itulah macam-macam alat ukur yang telah disampaikan tadi, yaitu ada penggaris, meter, stopwatch, termometer dan juga timbangan. Itu fungsinya sudah disampaikan oleh Pak Anies. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang, termometer digunakan untuk mengukur suhu, stopwatch itu digunakan untuk mengukur waktu, dan juga timbangan itu digunakan untuk mengukur berat. Oke.